Lo tahu gak sih ada negara yang bikin kota palsu demi nipu musuhnya? Waduh, yang nggak dilanjutin ini deh pembangunannya sana kotanya. Bener nggak ini? Bukan untungnya. Ini adalah strategi putus asa dari negara Prancis. Karena saking takutnya, mereka sampai ngebangun 2 ibu kota. Waduh. Dengerin sampai akhir aja. Ini maksudnya dibikin sama persis ya. Jadi kopian plek-ketipleknya Paris. Lu bayangin ada Menara Eiffel, Arc de Triomphe, terus jalanan khas Champs-Élysées, abis itu Hotel Four Seasons Paris. Enggak, kalian barusan enggak. Jadi ceritanya pada tahun 1917, menjelang akhir Perang Dunia I, militer Prancis itu menghadapi ancaman besar dari pembom malamnya Jerman yang mengincar Paris. Karena teknologi radar belum ada, Jerman itu menavigasi pesawat mereka dengan melihat lampu-lampu kota dan kelokan sungai Seine. Melihat jatuhnya korban jiwa dan hancurnya bangunan-bangunan bersejarah, pemerintah Prancis itu menyadari bahwa mereka harus memutar otak untuk mengelabui musuh. Jadi karena memadamkan seluruh kota itu nggak cukup, mereka akhirnya memutuskan untuk membuat Paris kedua. Lokasinya itu dibangun di area Maison Slavite, di wilayah sekitar Paris asli lah. Ini juga di dekat kelokan sungai Seine. Tapi di sini mereka nggak ngebangun gedung sungguhan sih ya, melainkan struktur dari kayu, kanvas, dan papan yang dicat agar terlihat seperti atap rumah dan gedung Paris dari ketinggian. Bahkan mereka membuat replika stasiun kereta Gare du Nord dan monumen-monumen ikonik juga. Nah, bagian yang paling jenius adalah sistem pencahayaannya sih. Mereka menggunakan lampu putih, kuning, dan merah untuk meniru uap pabrik dan aktivitas tungku bakar sih. Kesannya kayak lagi ada kegiatan memasak atau memanaskan gitu-gitu ya. Pabriknya kerja lah. Hebatnya lagi, lampu-lampu di kereta palsu itu dibuat berjalan berurutan Zat, pakai conveyor belt atau trek berjalan itu untuk menciptakan ilusi bahwa kereta tersebut benar-benar sedang melaju. Terus pencahayaan ini juga dibuat redup dan gak terlalu mencolok lah, karena militer Prancis itu tahu ya pilot Jerman itu justru akan curiga lah. Nah sekarang pertanyaannya, apakah proyek ini berhasil? Ternyata meskipun proyek ini dirancang dengan sangat jenius, Paris palsu ini tidak pernah teruji dalam pertempuran Zat. Nggak pernah dipakai lah kasarnya kotanya gitu ya. Pembangunan proyek ini kan dimulai pada tahun 1917. Tapi karena skalanya yang rumit, pengerjaan itu makan waktu lama. Dan pada bulan September 1918, Jerman melancarkan serangan bom udara terakhirnya di Paris. Terus 2 bulan kemudian, tepatnya pada November 1918, Perang Dunia I sudah berakhir, Zat. Kekalahan Jerman. Percuma dah berarti ya. Nah, jadi sampai perangnya selesai, komplek Paris palsu ini belum selesai sepenuhnya. Nah, karena sifatnya yang sangat rahasia, keberadaan proyek ini disembunyikan rapat-rapat dari publik. Ya, supaya intel Jerman nggak tahu kan. Jadi begitu perang ini selesai, bangunan di kota itu ya dibongkar semua udah dengan cepat. Terus keberadaan blueprint dan foto-foto Paris palsu ini baru terungkap ke publik bertahun-tahun kemudian. Oh ya, seperti biasa ya.